Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini? Kita kembali untuk melihat kondisi dan aktivitas pengerjaan di semua titik yang ada di sirkuit Mandalika, yang dimana difokuskan di bagian luar. Dan untuk lintasan sendiri, untuk persiapan dari road trip akan dilakukan pada bulan Januari 2022, tinggal beberapa hari saja. Dan teman-teman bisa melihat di sini untuk sejumlah alat berat seperti belakang roller maupun dari ekskavator dan bulldozer masih terus melakukan pengerukan di bagian jalur penonton nantinya menaiki Bukit Trisakti di sini, yang saat ini masih berlanjut untuk pengerjaan, dan target nanti akan dilakukan proses pengaspalan. Dan kemudian seperti biasa kita akan memantau kondisi di bagian bawah dari Bukit Trisakti, di mana nanti akan terkoneksi dengan bagian zona tengah. Dan untuk kondisi di bagian rumah warga yang berada di zona tengah saat ini kita akan lihat seperti apa dan apa saja aktivitas pengerjaan berikut dengan pembongkaran secara mandiri yang dilakukan oleh warga di sekitaran zona tengah. Untuk itu, tetap stay tune terus bersama channel ini untuk memantau di semua titik pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Oke, di sini teman-teman bisa melihat dari sejumlah rumah warga yang berada di sisi selatannya, di bagian rumah yang sudah dilakukan pengosongan maupun pembongkaran di sebagian tempat, dan di bagian titik yang lain juga masih belum dilakukan pembongkaran. Namun untuk bagian di zona tengah di sini seluruh warga sudah dilakukan proses pelunasan untuk pembayaran, berikut juga untuk pengerjaan. Dan target nanti pada awal bulan Januari nanti untuk area zona tengah di sini dapat dikosongkan sesegera mungkin ya. Kemudian seperti biasa kita akan lanjut menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di area grandstand, tikungan yang ke-14, 15, sisi depan dari area sirkuit Mandalika. Oke, untuk area grandstand di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15 masih menunggu untuk pengerjaan lanjutan, sembari menunggu di titik pengerjaan di sisi kiri dari grandstand yang saat ini dikerjakan dari proses penghamparan sabis, berikut dengan area grandstand yang sudah dimulai dari proses pengecoran untuk fondasinya. Teman-teman bisa melihat di sini dari sejumlah alat berat berikut dengan pengecoran yang dilakukan di bagian sisi kiri dari grandstand yang ada di tikungan yang ke-15 di sini terlihat sudah dilakukan beberapa puluh meter ya, dan nanti akan terpenuhi di bagian dari fondasi grandstand yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-15. Dan seperti biasa kita akan menuju ke arah sisi depan untuk melihat aktivitas dan kondisi terkini dari pengerjaan pembuatan lokasi parkir VVIP di sisi depan dari sirkuit Mandalika.
Baik, di sini terpantau dari sejumlah alat berat seperti ekskavator maupun bulldozer di bagian dari sisi kiri di sisi depan sirkuit Mandalika ini. Berikut juga di bagian sisi kanan masih terus berlanjut dari proses pengerukan maupun perataan, dan sejumlah alat berat masih beroperasi untuk dapat menargetkan dari setiap hari akan ada progres yang terlihat dari pengerjaan pembuatan lokasi parkir di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Kemudian kita tinggalkan saja dan masuk ke arah trek lurus dan melihat dari aktivitas pengerjaan di sisi kanan dari trek lurus, di mana di sana terdapat area tribun yang saat ini masih dikerjakan untuk proses pemadatan. Namun sebelum kita sampai di sana, kita perhatikan di sini pembuatan dari sistem drainase yang berada di tunnel pertama atau di sayap kiri di tunnel yang pertama di sini. Teman-teman bisa melihat deretan box culvert yang akan terpasang di bagian sisi kanan dari area tunnel pertama atau di sayap kiri di tunnel yang pertama. Kemudian di depan sana terlihat dari sejumlah alat berat yang masih beroperasi, dan grader maupun vibrating roller masih terus melakukan perataan, dan penghamparan habis nanti akan segera dilakukan di bagian area tribun di sini, dan sama halnya nanti akan dilakukan proses pengecoran untuk fondasi tribun yang ada di sisi kanan dari trek lurus. Oke, seperti inilah untuk kondisi di bagian dari titik pembuatan lokasi penonton. Berikut juga di depan sana di sisi kanan dari sebelum tikungan yang pertama, aktivitas pengerjaan yang sama juga dilakukan, dan kita akan pantau untuk kondisi di bagian dari pengecoran untuk grandstand juga ya dari lokasi penonton nantinya, yang saat ini sudah terlihat sangat signifikan dari hasil pengecoran yang dilakukan di satu titik ini, dan nanti akan dilanjutkan di sisi depan dari proses perataan maupun pemadatan yang telah dilakukan untuk nanti dapat dilakukan proses pengecoran juga. Dan untuk bentuk ataupun dari fondasi sudah mulai dibuat ya di bagian dari hasil pengecoran di sini. Kemudian setelah ini nanti kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama dan memantau kondisi yang ada di sana. Kemudian nanti akan lanjut menuju ke arah tikungan yang kedua. Selanjutnya akan memantau di titik tikungan yang lain yang terlihat aktivitas pengerjaan dari progres maupun percepatan persiapan untuk MotoGP di tahun depan. Baik, di sini terekam untuk aktivitas pekerja dari pengecekan area trackland, yang dimana di sini terdapat bambi dan aktivitas penuntasan dari evaluasi untuk perbaikan di sini masih terus dikerjakan. Kemudian kita lanjut saja menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana untuk aktivitas maupun dari kondisi terkini di sisi kanan maupun sisi kiri masih aman-aman saja. Dan untuk pipa penanam, pipa yang tertanam di sisi kanan nanti akan terpasang di tikungan yang kedua untuk serapan airnya. Dan selanjutnya kita menuju ke arah tikungan ketiga dan keempat dari persiapan, di mana akan dilakukan proses penuntasan painting untuk long lap penalti dan run up-nya. Kemudian kita lanjut untuk menuju ke arah sisi luar dari tikungan yang keenam, di mana di sana sedang dilakukan pembentukan jalur dan persiapan akan dilakukan pengecoran agar jalur yang terkoneksi di bagian zona timur bisa terkoneksi dengan bagian dari jalur lokasi dari grandstand yang akan terpasang di sisi kiri dari tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7 dan 8. Dan di sini terlihat
sudah terbentuk ya, tinggal dilakukan proses pengecoran. Di bagian lainnya juga masih dilanjutkan untuk proses dari penghamparan material tanah dan pemadatan agar jalur ini akan terbentuk nantinya menuju ke bibir pantai. Dan selanjutnya di bagian sisi kiri dari area tikungan yang ke-6, di mana untuk sebagian jalur sudah dilakukan proses pengecoran ya. Dan nanti juga untuk area grandstand akan dilakukan percepatan untuk dapat dituntaskan dari lokasi para penonton. Baik, seperti inilah untuk kondisi dari area tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7. Dan saat ini juga kita akan memantau dari proses pemasangan pipa juga ya, sebagai jalur buang dari air yang nanti apabila terjadi hujan ada genangan air di bagian run up maupun raglan agar nanti cepat terserap oleh sistem drainase yang terpasang di bagian sisi kiri dan sisi kanan, dan nanti akan dapat diantisipasi apabila sirkuit Mandalika intensitas hujannya cukup tinggi dan deras, dapat diantisipasi dan cepat terbuang keluar dari sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah untuk aktivitas pengerjaan yang ada di tikungan yang ke-9 di sisi kanan. Berikut juga kita akan pantau saat ini untuk kondisi yang lainnya, dimana nanti kita akan memantau untuk kondisi keseluruhan dari area tikungan yang ke-10, 11, 12, dan 13, dan nanti kita akan menuju ke arah zona parkir di zona barat seperti apa kondisinya di sore hari ini. Dan untuk itu juga kita perlu sampaikan di mana event-event yang sudah terjadwal ya akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika betul-betul disiapkan dari persiapan yang akan digunakan ya sirkuit Mandalika pada tahun depan, dimulai dari MotoGP maupun MXGP maupun dari event-event internasional lain seperti World Superbike maupun IATC yang akan kembali dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Oke, tetap stay tune terus bersama channel ini dan kita akan kembali mengupas nanti setelah kita sampai di bagian zona barat atau di lokasi parkir zona barat. Oke, teman-teman bisa melihat di sini kita sudah hampir sampai di lokasi parkir zona barat, di mana aktivitas pengerjaan yang terlihat dari pemasangan box culvert untuk sistem drainase masih terus dikerjakan. Berikut juga dengan pemadatan dari pintu masuk ke lokasi parkir saat ini terlihat sudah sangat padat sekali ya. Nanti akan dilakukan proses dari pengecoran juga, sehingga untuk lokasi parkir dapat menampung dari kendaraan-kendaraan para penonton nantinya untuk dapat terparkir di zona barat. Berikut juga dengan di zona timur masih dikerjakan hal yang sama dari pembuatan lokasi parkir dan dengan jalur yang sudah terbentuk sebelumnya seperti yang teman-teman ketahui pada video-video sebelumnya untuk updatekan sirkuit Mandalika.
Dan sebelum kita mengakhiri untuk pantauan sore hari ini, kita jalan-jalan untuk melihat dari kondisi hotel-hotel yang nanti akan menampung pengunjung maupun penonton ya, yang diperkirakan sekitar ratusan ribu akan datang ke Kek Mandalika dan siap menonton dari pergelaran MotoGP maupun event-event yang lain. Dan untuk sementara ini masih dikerjakan ya dari sisi luar dari Hotel Palmen, dari lokasi parkir yang saat ini masih dikerjakan di sisi kanan dari Hotel Palmen. Dan tentunya apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe juga ya. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam MotoGP.